para tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tiada puji yang patut kita sanjungkan dan kita panjatkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah dan Rabbul Ghafur. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan pada harian alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minat zulumati ila nur. Beliau lahir di Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan masyarakat Arab penuh dengan berbagai kebiadaban, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebandel-bandelnya manusia sekarang belum seberapa jika dibandingkan dengan bandelnya masyarakat Arab yang Al-Quran menyebutnya kadang disebut masyarakat Arab jahiliyah, kadang disebut masyarakat Arab Jerman, kadang disebut masyarakat Arab Bumi. Dan situasi itu Allah perintahkan agar kita melihatnya. Al-Quran menyebutnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita diperintah oleh Allah untuk melihat sejarah ketika Abraha menyerang Ka'bah, menunggangi gajah, diselamatkan oleh Allah Ka'bahnya hingga hancur dan berantakan pasukan gajah. Tahun itu lazim disebut oleh anak-anak madrasah, anak-anak pesantren tahun gajah. Tepatnya pada tahun 571 Masehi, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dalam keadaan yatim, sudah tidak punya ayah. 7 tahun sudah tidak punya ibu, yatim piatu. Dipelihara beliau oleh paman tercintanya. Hanya sayang secara ekonomi pamannya ini tidak termasuk kelompok orang agnia, pas-pasan bahkan relatif kekurangan. Karena itu untuk menutupi kekurangan ekonomi paman yang ditempati rumahnya itu, Nabi beternak di usia 7 tahun. Di usia remaja beliau berdagang. Dagangnya bukan hanya di Mekah, tetapi keluar kota Makkah. Modalnya kepercayaan dan kecerdasan, sedangkan modal finansialnya dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan saudagar kaya raya, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, janda berusia 40 tahun. Nabi sudah jadi orang sukses secara ekonomi. Istrinya Sayyidatina Khadijah sudah terkenal kaya sebelum Rasulullah SAW. Maka keluarga yang baru dibangun ini tidak dipusingkan dengan urusan sandang, pangan, papan, perhiasan, apalagi cicilan. Kesibukan kedua insan yang baru membangun rumah tangga ini lebih dipusingkan dengan diskusi mengenai nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Arab jahiliyah yang sudah melampaui batas-batas kemanusiaan yang normal. Maka diskusi demi diskusi tidak menemukan jawabannya, memungkinkan baginda Nabi meninggalkan Sayyidatina Khadijah. Beliau berangkat ke puncak gunung yang dikenal dengan Jabal Nur yang adanya di Makkah Al-Mukarramah. Beliau masuk ke dalam salah satu gua yang disebut dengan Gor Hiro atau Gua Hiro. Ini posisinya ada di Makkah. Dan ibu bapak sekalian, kalau berangkat haji ataupun umroh, saya biasa kalau umroh dengan jamaah Kitabur, Pak Ustadz Isa, kita biasa rame-rame naik ke Jabal Nur. Naiknya cuma 1 jam setengah. Kalau turun ada yang 1 jam setengah, ada yang setengah jam, ada 5 menit. Sebelum tungguin sorangan nanti. Ketika beliau bertahanus di Gua Hiro, Allah mengutus malaikat yang spesifik menyampaikan wahyu atau tugasnya menyampaikan wahyu, dan malaikat itu bernama malaikat Jibril alaihissalam. Jibril datang menghadap kepada baginda Nabi seraya berkata, "Iqra." Baginda Nabi meresponnya dengan ucapan, "Ma ana biqori," aku tidak bisa membaca. "Iqra," "Ma ana biqori," aku tidak bisa membaca. Kemudian dikutip oleh Animalis Kimam, orientalis, bahwa Nabi umat Islam itu adalah Nabi yang tidak bisa membaca. Padahal memang, kalaupun ibu bapak sudah pada pandai membaca, tapi kalau saya tiba-tiba berkata, bacalah, tanpa menunjukkan tulisan, pasti akan kebingungan dan pasti akan mengatakan,
aku tidak bisa membaca. Karena Jibril datang tidak dengan media bertuliskan. Karena itu Jibril kemudian menuntut baginda Nabi membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang surah Al-Alaq ini menurut kesepakatan para ahli tafsir ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Iqra ini terulang pada ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Setiap pengulangan dalam bahasa Arab disebut itnab bi iqraril fi'li li mazidil ihtimam. Karena pentingnya membaca, maka perintah membaca diulang. Untuk apa? Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya di An-Nal Qira'ah la ta'simuhan nafs illa bi iqrarin wa ta'amudin ala ma jarat bihi adat. Membaca tidak akan membekas ke dalam jiwa, terpatri dalam satu baring, terhujam pada ingatan, kecuali setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Kebiasaan membaca itulah sebagai media allamal insana malam ya'lam, akan keluar dari kebodohan menuju perintah kepintaran. Ibu, perintahnya membaca, Pak. Tetapi apa yang harus dibaca? Objek bacanya disembunyikan. Maka para ulama tafsir menyebutnya ada dua objek yang dibaca. Pertama, ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu terletak pada kitab Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, 114 surat, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari tartib nuzulnya, dari tartib mushafnya saja sudah kelihatan bahwa ini kitab suci yang tidak sembarangan. Diawali dengan surah Al-Fatihah, isi esensi dan substansi surah Al-Fatihah itu mengajarkan pentingnya hamdul minallah. Sedangkan akhir surat pada juz ke-30 surah An-Nas mengingatkan pentingnya hamdul minannas. Ketika kita sholat mengarah ke arah kiblat, kemudian takbir Allahu Akbar, hamdul minallah. Tanda akhir sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang jawab salam kita apa? Coba-coba kalau bapak-bapak di samping kiri atau kanan bapak Assalamualaikum warahmatullah, bapak jawab Waalaikumsalam warahmatullah, berarti jadi cakap. Itu salam yang haram dijawab karena merupakan pernyataan sikap. Seseorang yang sudah hamdul minallah maka dibuktikan dengan hamdul minannas. Karena itu dalam hadis lain baginda Nabi menjelaskan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang sejati adalah muslim yang bisa memberikan keselamatan bagi sesama muslimnya, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Maka hati-hati dengan lisan. Kalau menyakiti orang lain dengan tangan, Pak, kita tampar misalkan, hari ini sakit, besok sudah sembuh. Kalau kita kesal dengan teman kita injak kakinya, hari ini sakit, mungkin lusa sudah tidak berasa. Tapi ada sakit yang bisa sepanjang hayat berasa. Bukan karena ditampar, bukan karena diinjak, tetapi karena lidah atau lisan kita. Ada orang pendek, kita bilang pernekel, pendeknya besar, pasti sakit hatinya. Ada orang gendut besar, kita bilang STM kesukaan karang modal, pasti dia tersinggung. Jadi ketika diucapkan dengan lisan, sesuatu yang menancap dengan lisan sampai di hati itu pasti akan lebih membekas dibandingkan dengan tamparan, dengan tendangan dan lain sebagainya. Maka pantas orang Arab berkata, waqad yurjalika hisayfi burun wala burun lima jarah lisanun. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat tidak dicari. Maka untung, Pak, alat bicara itu hanya satu, mulut, dan mulut itu punya hanya satu. Sedangkan mata ada dua. Seolah-olah Allah sedang menjelaskan kepada kita, hei manusia, engkau harus lebih banyak melihat ketimbang bicara. Telinga ini ada dua, mulutnya hanya satu. Baiknya kita lebih banyak mendengar karena telinganya dua, mulutnya satu, daripada banyak berbicara. Tangan kita dua, mestinya lebih kreatif dibandingkan dengan hanya berbicara. Kaki kita dua, seharusnya lebih produktif dengan langkah-langkah yang konstruktifnya dibandingkan dengan mulutnya. Jadi anehnya tangan yang dua ini kadang-kadang kalah dengan mulut yang satu. Kaki yang dua ini kadang-kadang kalah dengan mulut yang satu.
Mata yang dua ini kadang-kadang kalah dengan mulut yang satu. Lebih sibuk ngomong daripada bekerja atau produktif. Ustaz Ihsan, saya sebetulnya khawatir ya. Seseorang yang sering memberikan nasihat seperti ustadz, penceramah, mubaligh, dosen, guru, orang tua, ini berat Pak, urusannya di mulut semua. Dan urusan mulut itu ada 3 kategori. Kalau kita lihat di terminal, pertama ada kerja menggunakan mulut seperti calo. Dia teriak di terminal lebih panjang, garut, kasih, ciamis. Semua penumpang masuk ke bisnya jalan menuju ke Garut atau ke Tasik. Calonnya ikut apa enggak? Dia tetap di situ. Orang lain tahu indahnya Pangandaran, dia tidak tahu karena dia bukannya ada di terminal itu. Yang kedua sopir, yang kedua konektor, sama juga teriak, Garut, kasih. Tapi lebih begitu penumpangnya masuk bisnya jalan menuju ke arah yang dia teriakin itu, dia juga ikut meskipun belakangan. Yang ketiga yang hebat sopir, dia teriaknya juga nggak kenceng. Beda dengan calon tadi, beda dengan konektor tadi. Sopir teriaknya ya sewajarnya saja. Garut, kasih. Mereka Garut Pak, mereka Garut Bu. Penumpangnya naik ke bisnya melaju ke Garut atau ke Tasik, sopirnya ikut apa enggak? Kalau sopirnya nggak ikut itu bis di bawah siapa? Nah jadi kalau kita ngomong, dengan malu-maluin orang tua ya, aktif di masjid, di rumah ikatan remaja masjid. Kalau mama kapan mama ke masjidnya? Udah sumur dulu. Calon nih. Yang kedua kata bapaknya, berjamaah di masjid ya 27 pahalanya. Anaknya duluan ke masjid, bapaknya belakangan, masbuk deh, masih beling, kenek nih. Yang mantap gimana? Berjamaah ke masjid ya. Ya papanya udah duluan. Gak ada yang ada dia ada, gak ada yang komat dia komat, gak ada yang jadi imam dia jadi imam, gak ada yang jadi makmum dia juga jadi makmumnya. Ini sopir. Bukankah kita sering mengeluhkan adanya krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, krisis contoh, krisis pola? Karena kalau kita bikin baju saja butuh pola, butuh gambar dari desainernya. Kalau kita bikin bangunan, saya yakin bangunan Masjid Kasiti ini nggak sembarangan. Ada arsitek yang menggambarkan, yang membuat rencana bangunan ini, sehingga jadilah bangunan masjid yang indah seperti ini. Hidup ini kalau tidak punya pola, acak-acakan. Karena itu Allah yang maha kasih sayang kepada kita, menurunkan pola, menurunkan contoh teladan terbaik baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya tadi dibacakan Ustaz kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kita semua. Alhamdulillah. Sehingga tidak susah mau mengikuti ajaran Nabi, tidak susah karena Nabi memberikan contoh. Ini yang repot kalau guru tidak memberikan contoh, murid bingung ikutinnya di mana. Orang tua kalau tidak memberikan contoh, anak bingung bagaimana melakukannya. Karena itu mengikuti maulid Nabi seperti ini sebetulnya sedang menguatkan positioning Rasulullah sebagai contoh terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Contoh Pak buat kita para suami, baginda Nabi itu bukan hanya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, mengutip keterangan Al-Qur'an misalnya, atau ma'akraman nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa laimun. Nabi tidak hanya sebatas mengatakan tidaklah semata-mata suami yang memuliakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang mulia, tidaklah suami yang menghinakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang hina pula, tetapi beliau memberikan contoh terbaik bagaimana cara memuliakan istrinya. Memanggil istrinya selalu dengan julukan yang menyenangkan. Ya Umairah, wahai bunga mawar karang-karangan. Karang manggil cakornya berhabisnya jawab masih atasnya luka. Dan memang garwan oke cara manggil bapak siaran nih katanya Nabi ya Rasulullah. Suatu ketika beliau pulang malam, sudah baca salam 3 kali, diketuk pintunya, tidak kunjung dibuka pintunya. Nabi menggelar sorban tidur di balik pintu di luar rumahnya.
Suatu ketika Nabi tidak niat berpuasa, Sayyidatina Khadijah menyiapkan makanan. Apa kata Nabi? Kebetulan, ya Umairah, hari ini aku sedang tidak niat berpuasa. Suatu ketika beliau tidak niat berpuasa, bertanya, ya Umairah, adakah makanan yang bisa kita santap bersama-sama, wahai istriku tercinta? Apa kata Sayyidatina Khadijah? Ya Rasulullah, sepotong roti pun sudah diberikan kepada sahabat yang lebih membutuhkan. Baik kalau begitu, aku hari ini sedang niat berpuasa. Adem rasanya. Coba kalau bulan Maulid hari Senin besok, biasanya juga kagak puasa. Istrinya bikin masakan yang menyenangkan, menggairahkan. Bang, makan lu bang, bareng-bareng sama abang. Lu gimana sih Maulid berkali-kali kagak ingat sunnah Nabi? Emang apa bang? Hari ini gue sedang niat berpuasa. Alhamdulillah, punya lagi mau niat berpuasa. Udah deh, makanan mah kita bagiin aja ke tetangga. Gimana reaksi suaminya? Enak aja, ayo kita makan bareng-bareng. Udah dibawa roti, makanan dimakan juga. Ini pak, nyontoh itu aja udah berat. Nyontoh sholat Nabi, yang 5 waktu aja udah berat. Sholatnya tepat waktu, berjamaah terus. Pahala berjamaah itu luar biasa. Kalau dianalogkan dengan naik bis, lagi-lagi contohnya biar ke publik transportasi. Kalau naik bis, kalau kita dari Bandung ke Jakarta naik bis, ya cukup duduk sampai ke Jakarta, bayar ratusan ribu, selesai. Kalau bawa kendaraan pribadi, harus punya kendaraannya, harus tahu rutenya, harus kuat bayar BBM-nya, harus mau bayar tolnya. Dan kalau bawa kendaraan kan nggak bisa sambil ngantuk. Tapi kalau di bis kita bisa sambil tidur, bahkan tidur di bis umum itu kalaupun mimpinya berwarna, tidak hitam putih. Ini kalau berjamaah itu, kalau sholat sendiri pahalanya dapat 1 jika benar Fatihahnya. Kalau Fatihahnya nggak benar, kagak dapat pahala, cuma menggugurkan kewajiban. Kerjanya iya, tetapi kagak dikasih upah. Kalau berjamaah, dari mulai di rumahnya, jalan kaki, tiap langkahnya adalah sodako, jalan menuju surga Allah. Masuk ke masjid nih, belum nyampe di masjid, baru pintunya kita baca doa, undang rahmat Allah. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan pada diri hamba ini abwaba, pintu-pintu rahmatika, kasih sayangmu. Doanya apa kata? Tiap masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Sampai di masjid, la tadris hatta yusolli rakatain. Jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat menghormati masjid, atau kita sebut sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat aja kok, nggak lama. Rakaat pertama selesai Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah selesai Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal, rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat keduanya baca Qul. Nikah beda judulnya. Udah itu sholat 2 rakaat, duduk di masjid ini bukan sembarangan tempat, disebutnya Baitullah, rumah Allah, tempat kita beribadah. Timbulkan niat di hati, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid taqarruban ilallahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu, kedengaran adzan, baca doa setelah adzan. Anehnya kalau di masjid, Pak, tergerak hati kita untuk ikut sholat qobliyah. Nengok belakang qobliyah, depan kita qobliyah, samping kanan qobliyah, samping kiri qobliyah. Kita juga jadi berdiri ikut qobliyah. Benar kan? Kalau sholat di masjid ada qobliyahnya apa kagak? Sholat wajibnya aja 5 menit, udah sama wudhu itu lebih menit. Ditanya sama anaknya, "Mak, kok cepet banget sholat? Ini sholat nipu setan ya?" "Wah, kok bisa nipu setan? Takbirnya selesai langsung salam, udah selesai. Setan belum menggoda udah selesai duluan." Nah, kemudian setelah itu qobliyah. Setelah qobliyah, ini saat-saat ijabah doa. Satu di antara momen saat ijabah doa itu adalah bainal adzan wa iqamah, antara saat adzan dan iqamah. Maka kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dari adzan ke iqamah itu biasanya sampai setengah jam, 30 menit. Memberikan kesempatan yang kedua biar masuk ke masjid, yang kedua memberikan kesempatan untuk berdoa. Karena di antara saat ijabah doa itu adalah saat antara adzan dan iqamah.
Jadi kalau duduk di masjid, muadzin udah adzan, qobliyahnya sudah, qomatnya belum, gunakan berdoa. Tadi dinyama ibu tengah doa, mudah-mudahan cara bekesin janten suami anu soleh, ibadahna ulah campoleh, berang penting ulah boleh, ulah loba ulin komo judi dengan udah pleh, lamun buka duit ka pamajikan ulah disebutkeun sawareh, komo lamun disebutkeun kabeh, bisi pamajikan loba lewe, atawa bibir manjangan rada jebleh. Udah berdoa antara adzan dan qomat, kemudian terdengar qomat kita berdiri. Apa tugas makmum itu? Ikuti imam. Imam takbir, ikut takbir. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Yang capek imam, kita mah hanya penumpang. Gak usah repot-repot, selesai pahala 27. Coba imam Pak, kadang-kadang gak ada bener-benernya. Nih Ustaz Isan jadi imam, muadzin. Dengan hafalan Qur'annya rakaat pertama 1 juz. Setelah Al-Fatihah tugas kita amin. Ustaz Isan baca Qur'annya 1 juz. Capek pasti. Konsentrasi, suaranya harus bagus, qiraatnya harus bagus. Capek-capek dia. Apa kata makmum? Ini kurang ajar Ustaz Iksan. Rakaat kedua tambah lagi 1 juz lagi. Selesai 3 rakaat, saya yakin Isya kagak ada yang datang. Kepanjangan. Kalau Ustaz Isya jadi imam, pakai yang kependekan juga diomongin. Sekedar sah menurut fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Mungkin subuh udah gak ada yang datang. Kayaknya Ustaz Ishak lagi stres nih kayaknya. Mikirin memakmurkan masjid gitu. Jadi itulah resiko pemimpin. Benar diomongin, salah diomongin. Dan kita bangsa Indonesia itu paling senang ngomongin orang lain, terutama ngomongin pemimpin. Bung Karno kurang hebat apa Pak? Inggris, Amerika takut sama Bung Karno. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir dengan bom atom. Atom itu kan kecil. Pak Bung Karno pidato, Inggris kita lingis, Amerika kita setrika. Coba. Lingis dan setrika itu lebih gede daripada atom padahal. Asia Afrika dipersatukan. Sampai-sampai kalau saya pergi haji atau umroh, orang Arab bercampur dengan orang Afrika itu Pak. Orang Afrika itu udah kulitnya agak hitam ya. Jadi saya suka bersyukur, alhamdulillah ya Allah kulit saya putih dibandingin dia. Dia pakai baju gamisnya gaya Arab, tapi pakai pecinya peci Indonesia, peci Soekarno dia sebut. Kemudian dia nanya sama kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kebahar, alhamdulillah khair. Pencinta, kata dia, dari mana anda? Kata saya, Indonesia, Soekarno sambil memperlihatkan peci yang hitam yang bapak-bapak pakai. Dulu Bu, begitu. Kalau sekarang pulang umroh 2 minggu yang lalu ditanya sama orang Arab, pencinta, anda di Indonesia, Syahrini katanya. Kadang-kadang diusap kita saya pujamil. Masya Allah. Kurang apa hebatnya pemimpin yang satu ini? Tapi kadang-kadang kita lupakan jasa-jasanya. Pak Harto itu Bu, Mahathir Muhammad waktu jadi Perdana Menteri pada saat itu, kalaupun ada undangan ke luar negeri nggak berani pergi sebelum telepon Jakarta izin Pak Harto. Saking dihargainya sebagai kakak tua, sebagai bangsa yang serumpun, dihormati, dihargai. Tapi diomongin sama bangsanya sendiri. Kemudian presiden ketiga kurang hebat apa? Prof Habibie, besi bisa terbang, jadi pesawat kita sebut. Dihormati sama orang lain. Orang Jerman bilang kalau nih orang mau jual dirinya dan bangsanya menjualnya berapapun mau dibeli, dihargai sama orang lain. Tapi di kita yang diangkat bukan kisah smart pemikirannya, yang diangkat hanyalah kisah Ainun dan Habibie. Seolah-olah Profesor Habibie itu ngurusin cinta. Kemudian presiden berikutnya Kiai Pak Gus Dur, tengah jalan diturunin. Presiden berikutnya perempuan. Amerika salut. Udah ratusan tahun sebagai bapak demokrasi, nggak pernah di negara demokrasi itu ada presiden perempuan. Di Indonesia yang baru belajar demokrasi ada presiden perempuan. Tapi di kita diledek, wah ini Pancasila jadi Panca-emok atau Pancasila. Dan kita begitu terus. Padahal pertanyaannya,
Kalau menghina pimpinan negara, jika bangsa dan masyarakatnya tidak menghormatinya, masyarakat dan bangsa lain pasti senang mencaci makinya. Dan itu akan lahir energi yang negatif. Contoh begini, ibu punya suami, ini komandan rumah tangga, etatnya pemimpin rumah tangga. Upami ibu dipuji, cek patut kalah, boga salah kita goreng patut tongeng wilayah-wilayah geuring, saur saha cek goreng patut pan kasetna salaminya. Akan percaya diri meskipun satu kampung menghinanya, tidak ganteng, tapi ketika istrinya, bang, jangan dengar kata-kata orang, semua orang itu nggak lihat abang seutuhnya, nyai mah lihat abang seutuhnya ganteng, tang luar biasa. Dia akan percaya diri. Tapi kalau dihina, nyanyakan paling cepat tuh akan kada goreng, benar sebenarnya nama goreng kalau saya hina akan. Dia akan jutai dan tidak punya semangat ketika itu. Ibu pas kalian, ini yang Nabi pernah nyatakan, pemimpin yang terbaik itu pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai pemimpin itu. Kalau kita belum merasa punya pemimpin yang belum mencintai kita, ya kita mulai dah kita yang mencintai pemimpin itu. Amin ya robbal alamin. Nanti kalau ibu sudah merasa cinta ke suami, suami juga lama-lama akan cinta kepada ibu. Kan pepatah mengatakan begini, bukan titik penyebab tinta, tapi tinta penyebab titik. Bukan cantik penyebab cinta, tapi cinta penyebab cantik. Apa juga begitu, pami gaduh bojo teh Pak, cerewetna beak kadai. Aduh, kan boga pamajikan cerewet gitu mau apa tadi mas serahkeun nya nanti kos gede wae awewe. Alhamdulillah. Bojo abdi mah cerewet gadeng teh irit listrik. Asup ka imah teh teu bisa telepon TV jeung radio. Lamun saya tacan sare mah rame we ngorong yang rumah. Jadi melihat ada sisi positifnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul ditandai dengan surah Al-Alaq. Dan beliau dibimbing oleh wahyu, tidak menyampaikan ajaran sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan inti keseluruhan ajaran Al-Qur'anul Karim itu pertama yukhrijun nas minasyirki ila tauhid, menyelamatkan manusia dari musyrik pada tauhid. Sehingga dakwah Nabi di Makkah yang 13 tahun itu dakwahnya kontennya adalah menyelamatkan kemusyrikan manusia, mengajak tauhidullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib diibadati kecuali Allah. Ini 13 tahun. Kemudian yang kedua, misi Al-Quran itu yukhrijun nas minal jahli ila ilmi, menyelamatkan manusia dari bodoh pada pintar dengan Al-Quranul Karim. Karena itu wahyu pertamanya surah Al-Alaq. Bacalah, yang dibaca selain Al-Quran juga kitab kehidupan. Laut dibaca lahir ilmu oceanografi, bintang dibaca lahir ilmu astronomi, masyarakat dibaca lahir ilmu sosiologi, jiwa manusia dibaca lahir ilmu psikologi. Semakin tinggi kualitas membaca suatu bangsa, semakin banyak pengetahuannya dan semakin mungkin mengembangkan sains dan teknologi. Di Jawa Barat ini baru satu kabupaten yang banyak pengetahuannya, Kabupaten Sumedang. Itu paling banyak pengetahuannya karena tahunnya banyak di sana. Jadi negara bangsa di dunia yang disegani dan dihormati sekarang bukan yang negara luas tanahnya, banyak penduduknya, kaya sumber daya alamnya, indah sumber daya alamnya, bukan, tapi yang menguasai sains dan teknologi. Dan Nabi memberikan contoh, Arab itu apa sih kekuatan? Kalau berbicara alam, mana ada orang betah di sana? Kalau musim panas 55 derajat Celcius, coba ibu, umpamanya panas 55 derajat Celcius, simpen wenok di jalan. Ayah nunya nak boleh kasih-kasih. Makanya kalau jamaah umroh bertanya, memuji-muji negara di Saudi, oh Ustaz hebatnya di Saudi mah rajanya tegas juga nama. Motor jadi macet, bukan rajanya hebat dan tegas. Karena kalau musim panas 55 derajat Celcius, sahanu hayang gosok naik motor. Di Eropa juga begitu, bukan hebat pemerintahnya. Karena kalau musim dingin minus derajat Celcius, sahanu naik motor naik dari es krim.
Di Indonesia ini sudah bayang-bayang surga yang luar biasa. Jika musim panas tidak terlalu panas, musim dingin tidak terlalu dingin, musim panas masih bisa pakai motor, musim dingin juga masih bisa pakai motor termasuk musim hujan. Dan untuk dapat motor tidak ada batasan. Untuk punya motor berbagai kemudahan datang. Belum datang ke dealer, selesai sudah datang ke rumah kita menawarkan DP 0 rupiah. Tinggal per bulan bayar 650.000 khatam Ahmadiyah. Pengalaman. Ini negaranya memang tidak bisa. Kalau kita mengeluhkan kemacetan dibandingkan dengan Eropa ataupun Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu kalau tidak ada Nabi di situ, saya kadang-kadang berpikir, kalau berwisata sengaja ke sini ngapain sih? Melihat alamnya kagak ada indah-indahnya, pepohonan kagak ada yang tumbuh, masyarakatnya jutek dan minta ampun. Lihat perempuan bangsa kita matanya belalaknya minta ampun, Siti Rahmat, malah jadi orang dia. Andai Allah tidak turunkan Nabi di situ, mungkin Eropa akan didatangi karena banyak orang pintar, banyak filosof di sana dan mereka mampu mengembangkan sains teknologi. Di semua negara yang begitu indah dan lengkap, tertib dan teratur dengan filsafat mereka, kita akan berkunjung ke sana. Ke Indonesia ini dengan kesuburan alam dan keramah tamahan warganya akan jadi destinasi masyarakat dunia karena tertarik dengan keindahan alam yang ada di kita. Gunung-gunung tinggi menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun laksana hamparan permadani, ondak mengkumpul menghempas ke tepian pantai. Betapa indah ditambah dengan ramah tamahnya bangsanya. Tapi ke Saudi bikin 2 kali kalau tidak ada Nabi, tidak ada kota suci di sana. Mau ngapain? Kuliner semua produk luar, buah-buahan dari luar. Mau selfie belakangnya gunung doang, gunungnya juga tidak ada pepohonannya. Maka Allah menyelamatkan kemuliaan manusia dan alam di tanah suci Makkah itu. Turunlah Nabi dan Rasul. Meskipun tidak ada indah, tidak ada umat Islam di dunia ini yang tidak mau mengunjungi Makkah dan Madinah. Dan hebatnya, sekalipun sudah mengunjungi Makkah dan Madinah, tidak ada orang yang bosan, Pak. Coba ibu-ibu kalau ada yang liburan, kasih tiket liburan yuk kemana nih? Ke Bali. Tahun ini 2019, 2020 ada yang ngajak lagi liburan yuk kemana? Ke Bali. Ah bosan, arek kaannya kalau aku makannya bayar sorangan. Oke. Tapi kalau ke Mekah tahun ini berangkat, tahun berikutnya pengen berangkat lagi. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Hoyong ke tanah suci hoyong. Aku surkeun surat Al-Hajj. Keangkat ke surat Ibrahim, keangkat ke surat tanah, surat warisan. Itu namanya doa lahir dan doa batin. Doa lahirnya usaha cari rezeki yang halal, doa batinnya banyakin doa dalam Al-Quran. Itu yang paling kuat surah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lah yang melakukan revitalisasi peran dan fungsi Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Kalau pengen cepat ke Madinah, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa batinnya, doa lahirnya nabung, usaha yang rajin. Kalau punya uang buat haji kemudian dibeliin kontrakan, ya nggak pergi-pergi. Bapak Ibu sekalian, yang dibaca bukan hanya ayat kauniyah, tapi ayat kauniyah ngajak manusia pintar dan Nabi kita itu cerdas. Maka salah satu sifatnya faton, sifat cerdas, pengetahuannya luar biasa. Nabi kita cerdas, tidak ada alasan kita umatnya untuk tidak cerdas. Kapan mulai belajar? Belajar itu sejak lahir sampai meninggal dunia. Kapan sejak lahir itu? Sejak lahir belajar menggunakan media ini. Ketika Al-Quran menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita rahim, keluar dari rahim ibu kita masing-masing, tidak tahu apa-apa. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, Allah memberikan modal media untuk tahu apa-apa itu. Wa ja'ala lakum sam'an, pendengarannya. Indra pertama yang disebut Al-Quran adalah as-sam'a. Karena itu pantas Nabi bersabda, man wulida min mauludin fa'adana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurhu musibyan. Adani telinga sebelah kanannya bayi sejak lahir dan komatlah telinga sebelah kirinya, karena indera pendengaran itu sudah berfungsi. Baru
Al-absara penglihatan, bisa baca, bisa mengerti. Al-aqidah dan akidah berfungsi. Ada ilmu diraih dengan kepeningan hati, kesucian jiwa. Itu disiplin ilmunya. Kalau di kajian pesantren itu ilmu hikmah dan ilmu laduni. Al-Quran menyebutnya miladun hakimin khabir. Itu nyari ilmunya dengan kebersihan hati, beningnya jiwa. Karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda min asy. Ilmu Allah itu bagikan cahaya, dan cahaya Allah tidak tembus bagi orang yang bermaksiat. Datanglah teori yang dikenalkan oleh Imam Al-Ghazali, the mirror theory atau teori al-mir'ah. Jadi kalau cerminnya bersih, berhadapan dengan cahaya, dia akan tembus dengan cahaya. Tapi kalau cerminnya kotor, meskipun berhadapan dengan cahaya, tidak akan tembus dengan cahaya. Kalau cermin membalaskan cahaya, maka tidak akan tembus dengan cahaya. Jadi orang-orang yang suci bersih dari noda dan debu-debu kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang bermaksiat, barho, bubar boho, ngaos mate sanes make cepil, make ceuli, maceli katel, asup ti katuhu keluar ti kenca. Asup ti kenca keluar ti katuhu. Nuju ngaos nunutan wae. Padahal mah aya anekdot aki-aki tukang nunutan nuju ngaos. Saur ustadna teh di antara sunah-sunah Kanjeng Nabi anu kurang biasa diamalkeun teh sateu acan pulang kedah nyusur. Wa yusaku bil iraq, baginda Nabi bersiwak dengan kayu iraq. Nyusur. Aya ku aki-aki mah kadenge teh lain nyusur. Balik kayu mah diundangkeun si mana mama da kebilu ngaji. Tapi ngaleun gaul ngan urang sarua urang ngamalkeun mah bieu cek ustad teh di antara sunah Kanjeng Nabi teh lamun arek sare kudu nyusu. Atuh ini kitu keun sieun teu ngamalkeun sunah Nabi mah komo kusalakina nyamal atuh abah sia dibangki kitu bari naon ge. Geus saminggu si mah rada kaget asapira ku sunah model kos kieu mah. Hayang teuing amplop jeung ustadna, pernah sareng ustad ditaruh ustad terus saur pangandika ustad di mana bade pulang teh sunah Kanjeng Nabi teh kedah nyusup. Alias teuing mantep saha? Ceuk kuring mah kudu nyusur. Nyusur teh ku kayu irok teh renganan. Sikat gigi zaman ayeuna. Ieu si Abah saliwang cenah ieu. Dijewer ceulina ku. Urus dulu nyung si Abah saliwang sia kanjing teh ceuk ustad we lain nyusu tapi nyusur. Kumaha atuh mah sia anu sampeun ka tukang keun mari aing ngeunah ka. Nyapan salah bijeng pamajikan ya mah. Ibu bapak sadaya teh eta pentingna di anu cepil teh asamna teh. Ajengan mere doa saya yang benar ya hanan ya manan ya hanan ya mahan. Ya dia diberi ya mahanan. Urang ada ya samna. Bapak Ibu sadaya, Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, ketika Rasulullah membimbing umatnya dengan wahyu pertama surah Al-Alaq, intinya membaca terus situasi masyarakat dibaca, keadaan dibaca. Mentok di Mekah datang perintah Allah hijrah ke Madinah. Temanya beda Pak. Ketika di Mekah temanya tauhidullah, sampai di Madinah temanya adalah transhuman, membangun nilai-nilai kemanusiaan sejati. Dipersatukan Muhajirin dan Ansor, Aus dan Khazraj, bahkan umat Islam dengan non-muslim atau kafir. Bahasa Al-Qurannya kafir ya. Kafir itu ada 3, ada kafir harbi, kafir yang biasa ngajak berperang. Ada kafir muahid, melakukan perjanjian, tidak melakukan saling penyerangan satu dengan yang lain. Ini model-model kafir itu. Ada kafir dini, kafir yang rukun beribadah sesuai dengan keyakinannya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku, untukmu airku dan untukmu airku. Sanes ayat yang bilang. Dan beliau mempersatukan Muhajirin itu yang migrasi dari Mekah, Ansor itu yang ada di Madinah, persatukan. Aus dan Khazraj dipersatukan. Bahkan non-muslim pun memberikan toleransi yang tinggi. Apa yang terjadi ketika Islam sudah bisa melindungi yang lemah? Baginda Nabi didaulat jadi pemimpin, bukan hanya pemimpin muslim, tapi juga pemimpin non-muslim. Nah itu Pak,
yang kemudian jadi perdebatan sampai sekarang. Interpretasi terhadap Rasulullah sampai di Madinah jadi pemimpin bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Bukan hanya menjadi pemimpin agama tapi juga menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin sosial. Ada 3 cara pandang. Yang pertama, paradigma integralistik, penyatuan agama dan negara. Nabi Muhammad adalah paket kiriman Tuhan, jadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Maka turunannya dari pemikiran ini turunlah Daulah Islamiyah, negara Islam Indonesia, imamah, khilafah dan lain sebagainya. Dari situ dasarnya. Kemudian tidak semuanya sepakat. Ali Abdul Rajab, mantan rektor Universitas Al-Azhar dan mantan hakim agung di Mesir, beliau menorehkan pemikiran yang berbeda. Tidak mungkin Nabi itu hanya pemimpin agama, membawa misi ilahiyah, misi ketuhanan, tidak dicampuri oleh misi politik dan kenegaraan. Maka berikan hak Tuhan kepada Tuhan, hak kaisar kepada kaisar, seperti doktrinnya Martin Luther dalam doktrin gereja. Maka ini disebut dengan paradigma sekularistik. Maka jangan heran kalau ada orang yang ingin memisahkan agama dari negara, negara dari agama. Sama menginterpretasi ini. Nabi itu murni agama, negara itu orang lain. Maka sampai sekarang ada yang pengen melakukan sekularisasi. Biar rabun jauh antara agama dengan negara. Ulah pipiluan ajangan makanan agama, karena negara geus we nguruskeun agama. Ulu negara ulah pipiluan ulama nguruskeun negara bisa loba salahna kayak macam matihan di Kurawi lemah dubi di kota-kota. Ini paradigma sekularistik. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis yang dipegangnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Madhab fikihnya madhab fikih yang 4. Jadi sama Sunnah wal Jamaah. Untuk tasawuf dan filsafatnya ke Imam Al-Ghazali, untuk politiknya ke Imam Al-Mawardi. Bukunya berjudul Ahkamus Sultaniyah atau Tibbul Masbuknya Imam Al-Ghazali. Paradigmanya paradigma simbiotik, agama butuh negara, negara butuh agama. Begitu. Sehingga karena Indonesia itu Sunni, Sunnah wal Jamaah, bahkan di Malaysia itu Sunnah wal Jamaah itu diwajibkan bermadhab Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak lagi mempersoalkan tentang bentuk negara. Udah negara apa saja bentuknya, mau dia republik, mau dia kerajaan, mau dia monarki dan lain sebagainya. Yang penting Islam bisa berkembang di situ, tidak ada larangan untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya. Bapak Ibu sekalian, karena itu tidak begitu produktif kita kembali ke belakang memperdebatkan konstitusi, karena Islam itu seperti air, masuk di gelas jadi gelas, masuk di botol jadi botol. Masuk Islam ke negara kerajaan seperti di Inggris misalnya tidak masalah. Ya dia berbau dengan sistem kerajaan. Saudi Arabia sistem kerajaan, ke Iran republik, ke Indonesia republik, dia berdamai, beradaptasi, tidak kaku dan tidak membeku. Kemudian Nabi hijrah dari Mekah dari Madinah ke Mekah, dipersatukan lagi Ahlul Madinah wa Ahlul Makkah, termasuk masih tersisa dari trio Abu, namanya Abu Sofyan. Dulunya kan 3, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Sofyan. Abu Jahal, Abu Lahab sudah meninggal, tersisa Abu Sofyan. Abu Sofyan mengaku takluk dengan kehadiran Nabi dengan para sahabatnya. Nabi berpidato tanpa dendam, siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman, siapa yang masuk ke rumahku aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram juga aman. Terjadilah Futuh Makkah dan Abu Sofyan jadi sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Abu Sofyan yang tadinya musuh Nabi kemudian berbalik taubat mengikuti ajaran Nabi. Kita saja yang tidak sejalan dengan Nabi, tapi kalau seiman dengan Nabi, kita adalah sahabat-sahabat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijamin ahli surga itu para sahabat yang 4. Sahabat yang 4 itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Latar belakangnya macam-macam, Pak. Kita lihat saja misalkan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab pada masa jahiliyahnya, yang berbagai perilaku jahiliyah beliau lakukan. Tetapi begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lembaran baru dibuka lembaran baru, punya hak masuk surga Allah. Alhamdulillah. Apalagi kita apa? Sebader-badernya kita insya Allah tidak sebader Umar bin Khattab sebelum Islam. Jadi kalau kita punya dosa segede lautan, maka samudra ampunan Allah luas tak bertepi. Jadi mungkin dulu waktu masih muda jauh ke masjid, masih muda tidak pernah ikut ngaji di majlis taklim, kini masih punya kesempatan ketika sudah pensiun, tidak punya banyak kesibukan dan aktivitas, raih husnul khotimah. Maka saya kalau di pengajian rata-rata di majlis-majlis taklim yang ada di Bandung ini, yang aktif itu bukan nona-nona yang sehat walafiat, Bu. Rata-rata nenek-nenek yang sehat walafiat. Jadi kalau istri saya mau kemana, mau pengajian di mana majlis taklim aman. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita belajar di madrasah, di TK-TK di masjid ini, di waktu masih muda, karena kita punya prinsip belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas air, belajar di waktu dewasa, belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagi mengukir di atas air. Biarin anak-anak kita aktif di TK-TPA, nanti remaja aktif di Irma, ibu-ibu bapak-bapak pensiunan bikin organisasi INEM, Ikatan Nini Masjid, bikin tafahur, Taman Pendidikan Al-Quran Usia Lanjut. Untuk apa? Bukan belajar seperti anak-anak kita bagian mengukir di atas batu, bukan, tapi kita ingin mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Kan indah Pak, usia 70 tahun belajar wudu, belajar bacaan sholat, belajar Al-Quranul Karim di usia yang sudah senja, sebentar lagi sudah hidup akan tiada, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Jadi jangan diomongin, ngapain orang kene ke majlis taklim, emang terus ini. Biarin ini kamar masjid, bapak-bapak aki-aki kamar masjid. Ieu teh geus 3 daun anu koneng sakedeung di bakal murah, geus murah mah mau bisa balik teh kana kangkal. Laras Bu? Jadi mudah-mudahan husnul khotimah. Ayo masuk ke dalam. Bade ti payung, bade ti bangker. Pilih bade ti payung mana sih? Betulkeun Pak Ustaz. Ini mau sarang buka. Ini maka kenapa melihat majlis taklim itu rata-rata yang sudah sepuh, ke masjid rata-rata yang sudah sepuh, jangan dicemooh, biarin, karena ingin meraih husnul khotimah. Kita kan ingin begini Pak, lahir ke dunia ini kita sudah enak-enak di alam ruh, di alam rahim, nggak ada kesibukan Pak, mau makan, ibunya makan, ikut makan, ibunya minum, ikut minum, enak di alam rahim itu, no problem, nggak ada masalah. Meskipun sendirian kita nyaman, tiba-tiba 9 bulan mesti keluar dari alam ruhani, alam rahim itu ke alam dunia, kaget bayi itu nangis. Semua bayi lahir ke dunia nangis, tapi di sekelilingnya tertawa tanda bahagia, termasuk ibu yang baru melahirkannya tertawa bahagia, senang anaknya lahir dengan selamat, bapaknya juga senang, kakek neneknya senang, para tetangganya mengucapkan selamat, bayi lahir nangis, orang lain tertawa. Tapi ini nanti di akhir hayat. Pengen sebaliknya kita punya target, lahir dalam keadaan menangis, orang lain tertawa. Kelak meninggal dunia ini, kita yang tersenyum menjemput surga, orang lain yang menangis kehilangan kita. Memojikan dia cerita, Bapak, ini Bapak tercinta. Ajak berdakwah nama aja Bapak. Husnul khotimah. Jangan sampai sebaliknya, lahir ke dunia waktu bayi kita nangis, meninggal dunia kita nangis, orang lain bahagia. Alhamdulillah si bapak eta teh modal. Beresap ayo lain di bakulanya saya kan modalna disebutkan modal. Orang lain bahagia ketika kita meninggal dunia, menandakan hidup kita tidak husnul khotimah. Maka ibu jangan ada istilah kapalan tanggung. Sugar we kepada ibu kesel malaikat ngalungkeun ka neraka teh ari teh ngubrak ka surga. Ukuran geus jelas, sistem komputernya lebih canggih. Ada kesempatan taubat. Taubat itu syaratnya ada 5. Pertama, menyadari kita punya dosa. Punya dosa enggak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak.
Kalau sudah sadar pakaian ini kotor akan dicuci pasti Pak. Tapi kalau nyadar, ieu teh angkuan teh masih bersih keneh rek diseuseul ambil make loh. Ieu teh angkuan teh kotor rek diseuseul. Ketika kita menyadari banyak noda, banyak dosa, banyak kesalahan, itu modal pertama. Yang kedua, lalu kita mengatakan tidak mungkin membiarkan pakaian kotor tertumpuk begitu saja, akan dibersihkan, akan dicuci. Semakin sadar kotorannya akut, semakin kuat membilasnya. Begitu juga orang yang sadar dirinya banyak kotor, banyak dosa, sekali terbayang dosa istighfar, sekali terbayang dosa istighfar, ada puluhan dosa yang terbayang, maka puluhan istighfar, ratusan istighfar, ribuan istighfar. Karena syarat yang ketiga, taubat itu kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Tapi ada dosanya cuma satu, istighfarnya berpuluh-puluh tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah tidak berdosa. Setiap selesai sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak kurang dari 33 kali. Kurang loba dosa tapi istighfar mata. Istighfar. Kemudian yang ketiga, menyesali. Yang keempat, menyesali perbuatan dosa itu. Timbul penyesalan. Kalau kita mau ke Jakarta, karena satu dan lain hal tiba-tiba melanjutkan kendaraan ke arah timur, sampailah di Sumedang, sampailah di Majalengka, udah berhenti sampai di Majalengka. Jangan melanjutkan ke arah timur, nanti semakin jauh dengan tujuan pertama. Berhenti di situ, lakukan perjalanan dari Majalengka, Sumedang ke Bandung lagi, dan lakukan start untuk berangkat ke Jakarta. Jadi ulah aya kapalan, kerbudak tara ka masjid, tara maca Quran, gaul jeung tukang maca Quran ge era, ngaji ge sieun tes. Makanya kalau dikasih ini, jangan diuji Pak. Saya juga pengalaman punya jemaah pengajian 50 orang. Kata saya sah tidak sahnya sholat tergantung Fatihahnya. Ini kita benerin Fatihahnya. Benerin Fatihah dicontohin Pak. Nah, Rabu depan karena pengajiannya rebuan. Rabu depan nanti akan dicoba evaluasi. Dari 50 itu bisa 15. Jadi saya tahu ternyata tidak mau dievaluasi. Jadi harusnya benar-benar begini. Ibu-ibu, sekarang kita belajar Al-Fatihah. Nanti bulan depan ibu-ibu yang Fatihahnya lebih fasih akan dikasih hadiah. Hadiahnya umroh, ongkosan musuranan. Itu kalau dievaluasi, ini kan harus pakai psikologi pendidikan. Apalagi dites depan orang lain. Oh, si ibunya modal antara ngajinya punya kos dia kene, macam kurang itu. Lainnya nyung juga bau marah itu. Bubar pengajian Pak. Harus pakai metode Nabi Fami marahmatin minallahi lintalahum, lemah lembut. Itu bukti bukan salah Bapak, belum sesuai. Bukan salah Bu, hanya belum pas gitu. Ini kalau ngajar yang memang sudah punya jiwa, sudah punya psikologi. Kalau ngajar anak-anak, jangan kebalik, ngajar anak-anak tidak keluar kata-kata salahnya. Anak naik pohon, manjat pohon. Nah, manjat pohon bagus ya. Tapi kalau tidak manjat pohon juga bagus kok. Bingung mana nu bagus, mana nu bagus. Budak sasabu, anak mama pinter. Budak bisa besiar PR, anak mama pinter. Mana nu rajin, mana nu pinter geus pahili. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh seperti ini atau senior seperti ini, jangan ada evaluasi, jangan disalahkan, tutupi nama baiknya. Meskipun salah diapresiasi, alhamdulillah sudah ada perkembangan yang lebih baik Bapak dari tahun sebelumnya. Kalau kemarin kan bacaannya belum begini ya Pak, idharnya belum jelas, sekarang sudah jelas. Begitu aja terus, begitu lupa, udah biasa Pak, belajar yang namanya udah banyak filenya. Enak Pak kalau begitu, ngaji banyak, tapi kalau main salah-salahin, capek paling ngajar ke bapaknya. Terus jangan pikiran dia itu. Nih psikologi untuk kita para pengalimnya. Ngajar ibu juga ke suami karena suami harus kerja, ibu lebih rajin ke majlis taklim, yang ngajarinya pelan-pelan, dibujuk, dirayu, bilang perlu dikaret udah salah. Jadi suami tidak mau sholat, bapak jangan nemu dalilnya sholat. Farqu bainal kafir wal muslim sholat. Bedanya kafir dan muslim adalah orang sholat. Ayo bapak teh Islam lain. Yang Islam saya tinggal di KTP lain KTP aing mah eta tara salat bae saya kafir. Apa-apa dikafirin. Berarti salah saya teh kafir, berarti saya teh kawin ka kafir. Sarua saya musyrik bisa masalah. Karena latakihul musyrikat kan tidak boleh kawin dengan yang kafir juga. Nah jadi disitulah
termasuk para wali songo, dakwah ke Indonesia itu tidak dengan teriak-teriak, tapi dengan bisikan lembut dan penuh kehalusan. Jalurnya memang dua, jalur pembinaan dan pembinaan melalui jalur pernikahan. Ini modelnya memang begitu, karena kita Islamnya bukan di Timur Tengah, tanpa pedang, tanpa perang. Kalau di negara-negara konflik yang memang ada perang, ada. Kalau di kita itu dengan seni, dengan senyuman, dengan bantuan. Coba kalau mau penuh gini Masjid Kasiti, di sini buka koperasi, biar orang pinjam uang tidak ke bank keliling, tidak harus aku berjanji. Kalau ada di masjid, ini memang perlu agnia yang turun tangan. Ustadznya ada ngajar di masjid ini, agnianya nih titipan modal koperasi. Kalau ada masyarakat yang pinjam uang, kasih dengan syarat, misalkan dikasih modal 500.000, 1 juta sampai 5 juta. Syaratnya subuh 40 hari tidak putus-putus berjamaah. Kalau mau 10 juta, 5 waktu tidak putus-putus berjamaah. Aduh, ini kan kita tidak punya modal. Mau minjemin apa yang dipinjamkannya tidak ada. Koropak jariah oke masukkan receh hungkul. Bagaimana kita bisa pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memberantas rentenir dan lain sebagainya. Ada luhur deui dari tajiannya gitu. Koropak jariah nanti si adalah 5 ribuan, dikatun ke 50 ribuan, atau sekali-kali sudah dikasih 5 pak, kesian koropak jariah 5 jutaan, sehingga kita bisa memberdayakan. Karena memang masjid dalam Al-Quran alladzi barakna haulahu, masjid itu memberikan berkah buat lingkungan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah maghrib. Sebentar lagi Bapak Ibu juga harus cepat pulang ke rumahnya, kembali lagi ke masjid. Mohon maaf segala hilaf dan kekurangan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Intinya ini adalah hari bahagia kita merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Tipikal Islam yang diajarkan Nabi adalah Islam rahmatan lil alamin. Sampai-sampai senyum saja adalah sedekah. Jadi kalau belum bisa sedekah dengan uang dan kekuasaan, tersenyumlah. Pulang sampai rumah ada suami, senyumlah. Pulang sampai rumah ada anak-anak, senyumlah. Pulang sampai rumah salah keluar, udah keluar, senyum serangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sama-sama berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sholli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa akhrijna minad dunya ma'al imani wal Islam. Doa ini ikuti saya agar kita diberikan harta yang berlimpah untuk beribadah kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir amwali lizadil ibadati walizadi ziyaratil haramaini ma'azaujati wa auladi amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita semua yang telah memberikan segala rohani. Mudah-mudahan kita semua bisa mencerna dan memetik ilmunya sehingga bisa menambah kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir tidak ada gangguan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.